Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Pemirsa, hari ini bertepatan tanggal 5 Juni merupakan Hari Lingkungan Sedunia. Berbicara mengenai lingkungan tentu saja tidak terlepas dari persoalan sampah, khususnya sampah anorganik. Karena memang sampah ini merupakan sampah yang berasal dari limbah yang susah sekali untuk terurai secara alami oleh mikroorganisme. Dan tentunya seperti apa dan sebaiknya seperti apa sampah anorganik ini dikelola, kita akan berbincang dengan tema pemanfaatan sampah anorganik dan sudah hadir di studio narasumber kita pada hari ini Umi Hanik Mainingrum atau Ibu Hani yang merupakan Direktur Bank Sampah Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Hani. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana Mbak Eka, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi senang sekali ya berkontribusi untuk paling tidak menyelesaikan sedikit persoalan sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ya Bu ya. Oke, Bu, berbicara mengenai Bank Sampah Indonesia ini sendiri dan juga khususnya tema kita hari ini penanganan sampah anorganik. Sejauh ini dari Bank Sampah Indonesia sendiri dalam berkontribusi mengurangi sampah anorganik dan juga mendukung program pemerintah ini apa saja yang sudah dilakukan? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan terkait dengan kolaborasi kita, baik melakukan kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Terutama sosialisasi yang kita lakukan itu dengan berbagai pihak. Kemarin kita ada kegiatan dengan ibu-ibu PKK, dengan Ibu Gubernur dan Ibu Wali Kota. Kemudian kita juga ada kegiatan dengan pondok pesantren, sekolah-sekolah, masyarakat umum, dan sebagainya. Kalau dengan masyarakat umum biasanya kita stay di satu tempat tempat umum yang contohnya salah satunya Kambang Iwa, kemudian ada juga yang di CGC, itu kita memberikan sosialisasi di situ terhadap masyarakat gitu. Memang sudah banyak kegiatannya ya, dari Bank Sampah Indonesia sendiri untuk juga menggandeng beberapa baik pemerintah maupun stakeholder lainnya, seperti itu. Nah, sejauh ini sudah berapa lama Bu berjalannya untuk kegiatan Bank Sampah? Kalau Bank Sampah sendiri sudah lama sebetulnya kegiatannya. Kalau kegiatan kita yang di Palembang itu dimulai sejak tahun 2021, waktu itu kita kerjasama dengan Pertamina Patraniaga untuk program di Ogan Ilir, ketahanan pangan di sana. Kemudian ada juga dengan Bank Indonesia kita buat bank sampah di Pulau Kemarau, dekat dengan Klenteng, Vihara itu ya, tempat wisata di Palembang. Jadi Bank Sampah Indonesia ini juga membawahi bank sampah yang ada di Sumatera Selatan. Iya. Oke, sejauh ini kalau kita lihat ada berapa banyak bank sampah yang sudah berdiri di Sumatera Selatan dan berhasil gitu memberikan dampak untuk lingkungan sekitar paling tidak? Kalau untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri kita mendukung program dari Bapak Gubernur Herman Deru yang dimulai tahun 2024. Kita sudah membentuk 7 bank sampah induk di 7 kabupaten kota. Ada di Ogan Ilir, kemudian ada di Moratara, Lubuk Linggau, Oki, kemudian juga ada di Lahat, ada lagi di Empat Lawang. Dan ini 7. Satu lagi Banyu Asin. Banyu Asin. Ya. Baru 7. Baru 7 ya, baru 7. Karena sosialisasi kegiatan kita mandiri, Mbak. Jadi tanpa ada biaya dari pemerintah dan sebagainya, tetapi dari program kegiatan bank sampah melalui program daur ulang, sampah-sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat, sebagian keuntungan kita itu untuk program sosialisasi. Gitu. Jadi ini baru 7 bank sampah induk, pasti kurang ya Bu ya? Sangat. Harusnya seluruh, ada berapa? Kalau dari program Bapak Gubernur tahun 2000 yang diinisiasi tahun 2024 pas sama dengan hari ini yaitu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beliau punya program untuk membentuk satu kelurahan satu bank sampah di Sumatera Selatan. Nah, kita dari Bank Sampah Indonesia itu mendukung program beliau dengan membentuk 7 kabupaten kota bank sampah induknya.
Karena selama ini kan bank sampah itu dibentuk unit-unitnya dulu. Mestinya kan induknya lahir dulu, baru kemudian unit-unitnya gitu. Oh jadi 7 bank sampah. Berarti anak cabangnya atau unit-unitnya banyak ya? Sudah banyak. Oh sudah banyak. Iya. Itu sudah tersebar di 17 kabupaten kota 7 juga? kabupaten kota. Oh masih di 7 kabupaten kota? Kalau di kota Palembang sendiri, bank sampah yang memang benar-benar bisa berdiri, bukan hidup segan mati tak mau seperti yang ada sekarang ya. Ada pelangnya bank sampah tetapi tidak ada kegiatan. Ada kegiatan pada saat di momen-momen tertentu saja. Jadi pada saat ada kegiatan tertentu, ada dari pemerintah datang, baru mereka gerak bikin. Nah itu kita mau ada kegiatan pemerintah mau tidak ada tetap berjalan, tetap ada datanya. Itu sudah ada 12. Termasuk salah satunya dari tim TVRI sudah ada bank sampahnya di perumahan Sako. Yang insya Allah nanti kita ada sosialisasi di perumahan Sako di tempat Ibu Rita itu tanggal 15 Juni. Nah mungkin warga Palembang yang ingin tahu bank sampah itu apa sih, belum paham terkait dengan bank sampah, boleh datang. Jadi kita ada 3 kegiatan sosialisasi di bulan Juni. Tanggal 15 itu di perumahan Sako. Kemudian tanggal 22 itu di Talang Kelapa. Kemudian ada lagi di tanggal 29 di Radial. Di bank sampah Radial. Itu di perumahan di daerah Tanjung Barangan di perempatan masuk lagi saya lupa nama daerahnya. Baik, nah itu kan sosialisasi bank sampah ini berarti merupakan salah satu kegiatan dari Bank Sampah Indonesia. Nah untuk mengisi kegiatan-kegiatan itu apa saja Bu biasanya yang dilakukan oleh Bank Sampah? Paling tidak untuk mensosialisasikan juga ya, kepada masyarakat. Kita sosialisasi, kita sampaikan ke masyarakat bagaimana cara memilah sampah yang benar. Selama ini kan program pemerintah selalu menyampaikan adanya bank sampah dan sebagainya, tapi belum ada yang memang secara sustain mereka itu mulai mengontrol. Itu mulai dari berdirinya sampai mulai diinisiasi sampai berdiri, kemudian ada mappingnya enggak. Nah itu belum dilakukan. Mungkin misalkan ada kendala-kendala tertentu di bank sampah itu. Nah itu bank sampah yang sudah ada itu kebanyakan belum ada dari pihak pemerintah yang seperti itu. Jadi mereka hanya didirikan, dibuatkan namanya, ditunjuk pengurusnya, disuruh jalan. Jadi misalkan gini, contohnya saya kemarin karena saya ada di Asosiasi Pengusaha Sampah Seluruh Indonesia dan salah satunya kegiatan kita pembinaan di bank sampah itu di wilayah Jakarta sana. Program 100 hari kerja pemerintah harus ada penyelesaian masalah persampahan, salah satunya dengan adanya bank sampah. Pada saat ditanya apa kendalanya, Pak kami tidak punya tempat. Udah jangan banyak bikin alasan, bikin aja dulu bank sampahnya. Yang penting programnya berjalan. Nah, kami harap kedepannya jangan seperti itu. Kalau kita mau berdirikan satu bank sampah atau apapun itu namanya, ya coba difasilitasi tempat. Difasilitasi. Apakah itu fasilitas tempat dan sebagainya. Karena memang penting ya Bu ya kalau untuk tempat bagaimana kita mensortir sampah-sampah yang datang dari masyarakat sekitar paling tidak ya. Sebetulnya pemilahan itu harusnya dari rumah, Mbak. Jadi dari rumah tangga. Jadi masyarakat sendiri yang memilah sampahnya. Memilah sampahnya disetorkan ke bank sampah dalam kondisi terpilah. Salah satu contohnya begini. Kalau di rumah Mbak konsumsi sarden, susu kental manis, kemudian ada bekas kosmetik. Kemudian ada botol-botol bekas kemasan air mineral. Nah, itu plastiknya disendirikan. Dalam kondisi kosong. Jangan dalam kondisi ada airnya. Kemudian jadi kering gitu ya Bu ya? Iya, kering. Terus ada labelnya dilepaskan, dipisah sendiri. Ke jenis label karena jenis plastiknya kan berbeda. Kalau label itu maksudnya kalau kami bilang itu jenis daunan. Nah, kemudian kertas-kertas juga disendirikan. Misalkan di situ ada kardus, buku bekas, terus kemudian bekas kemasan dari odol dan sebagainya itu bisa, susu kemasan bayi dan sebagainya bisa. Nah, kemudian juga ada kaleng, misalkan bekas kaleng susu, kaleng kental manis, kaleng sarden itu bisa disetorkan ke bank sampah. Panci-panci, kemudian sepatu yang dipakai yang sudah tidak layak pakai lagi dikumpulkan, jangan dibuang. Begitu. Plastik resek, bungkus Indomie dipisahkan dengan bungkus
bumbu-bumbunya itu jangan disatukan, itu bisa juga didaur ulang. Jadi sebetulnya semuanya termasuk botol-botol kaca juga kita terima. Ban-ban bekas juga kita terima. Selama ini kan ban bekas dibuang sembarangan ya, di lingkungan. Padahal itu tidak terurai. Hampir 500 harusnya 500 tahun lebih yang untuk botol ban bekas itu akan mengurai sampah-sampahnya 500 tahun lebih gitu ya. Tidak kita terurai, tapi mungkin dia hanya akan menjadi serpihan partikel kecil yang akhirnya nanti itu akan menimbulkan pencemaran. Kayak contohnya kalau plastik itu jadi mikroplastik. Nah, yang akhirnya pada saat masuk di tanaman, terserap oleh tanaman, mungkin karena ada kalau di daur hidrologi itu sampah-sampah serpihan itu mengikuti arus air, kemudian sampai di laut, dari laut, kemudian ada pancaran sinar matahari, jadi awan. Awan itu kan terbangnya kemana-mana, nggak netep di situ kan, sampai di puncak gunung. Makanya kenapa ada tumbuhan yang ada mikroplastiknya seperti itu. Nah itu kita konsumsi kembali. Ini menarik loh ya, karena sebagian besar mungkin masyarakat tidak tahu bahwa sampah itu ternyata memang harus dipilah-pilah, walaupun sampah plastik anorganik juga seperti itu masih ada yang harus dipilah juga lagi. Nah kondisinya gimana kalau misal masyarakat tidak tahu, dia hanya mengumpulkan sampah-sampah anorganik tadi, kemudian disetorkan katakanlah seperti itu ke bank sampah. Ini gimana dari bank sampah kalau memang itu belum terpilah? Itu sebetulnya harusnya bisa. Jadi dari rumah tangga atau dari masyarakat itu mereka mengumpulkan anorganiknya dan organiknya dipisah. Tetapi kalau untuk jenis kertas harus dipisahkan daripada sampah yang lain. Karena apa? Begitu terkontaminasi dengan air atau basah, kemudian pastinya dia akan lembab. Dan lembab itu akan mengurangi harga daripada sampah tersebut. Atau bahan baku daur ulang. Kalau sebetulnya kadang-kadang kita agak rancu ya antara sampah dan bahan baku daur ulang. Kalau sampah itu kan semuanya dikumpulkan jadi satu, sudah tidak diapa-apain lagi, dibuang. Itu sampah. Tetapi bahan baku daur ulang adalah dipisahkan sesuai dengan jenisnya, kemudian didaur ulang kembali. Oh begitu. Ya, fenomenanya kan. Jadi sebenarnya kalau bank sampah itu lebih mendaur ulang ya Bu ya? Iya, ke arah daur ulang. Contohnya kayak baju bekas kita buat jadi keset, dijual. Kita ada pemberdayaan juga, ada kolaborasi dengan satu amal Indonesia untuk membuat keset. Kemudian juga kita ada untuk kawan-kawan disabilitas. Jadi kawan-kawan disabilitas ada yang tunarungu, tunadaksa dan sebagainya, itu kita ajarkan satu kerajinan yang nanti bisa untuk membantu ekonomi mereka gitu. Baik. Nah sejauh ini sudah berjalan sudah efektif Bu ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Bu yang sudah dihasilkan oleh Bank Sampah Indonesia ini dari produk-produk daur ulang? Kalau produk daur ulangnya salah satunya penggunaan kembali atau reuse yang biasa kita kenal dengan reuse, itu salah satunya untuk media filter. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk membuat satu kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi, itu untuk mengganti rumah bakteri yang biasa pakai pabrikan. Jadi kita pakai pemberdayaan masyarakat melalui botol bekas, namanya media filter. Media filter itu. Dan kemudian ada lagi keset yang dari baju bekas tadi. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya Pertamina. Kita ada pembuatan pumping unit dari koran. Itu untuk apa? Tapi nanti kita jelaskan lagi ya Bu ya, pumping unit dari koran. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan masih kita membahas mengenai tema pemanfaatan sampah anorganik dengan narasumber kita Umi Hani Mainingrum atau Ibu Hani sebagai Direktur Bank Sampah Indonesia. Nah, kita berbicara lagi, kalau kita tadi membicarakan masalah pemanfaatan sampah anorganik ini dari Bank Sampah Indonesia ini sudah menelurkan produk-produk
unggulan yang mereduce ya Bu ya? Iya, mereuse ya, pengolahan kembali sampah-sampah anorganik dijadikan benda-benda yang lebih bermanfaat seperti itu. Tadi ada salah satunya pumping unit. Ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, apa-apa saja yang sudah dilakukan bank sampah dalam memanfaatkan kembali atau mengolah kembali produk-produk sampah anorganik ini? Oke. Kalau pemanfaatan kembali selain pumping unit itu adalah produk dari koran yang dilinting kemudian dibentuk jadi pumping unit yang itu nanti untuk souvenir oleh Pertamina. Gitu. Kemudian kita juga yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kita juga ada pembuatan keset. Jadi pembuatan keset itu kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan beberapa kawan. Kemudian salah satunya itu disabilitas yang tadi untuk buat keset dan sebagainya. Kemudian juga kita ada pemanfaatan kertas daur ulang untuk dibuat menjadi celengan yang dijual kembali gitu. Kemudian ada juga yang tadi saya sampaikan di media filter kerjasamanya dengan Kementerian PUPR. Ada lagi juga kita pembuatannya botol bekas untuk menjaga kebudayaan. Contohnya dibuat jadi produk wayang dan sebagainya dari botol bekas gitu. Oh, jadi memang betul-betul termanfaatkan ya? Iya. Ini didistribusikannya sudah kemana-mana saja Bu? Sebetulnya kita hanya memenuhi pesanan dari konsumen. Mereka butuhnya apa sih baru kita sediakan gitu. Karena kalau terlalu banyak kita buat produk daur ulang yang dimanfaatkan kembali atau penggunaan kembali tadi, kalau itu tidak hanya sekedar untuk pajangan saja, tidak dimanfaatkan, akan dibuang lagi, akan menjadi sampah. Sebetulnya kalau kami lebih konsennya ke daur ulang, jadi penggunaan sampah-sampah yang tidak terpakai itu dibuat untuk produk daur ulang. Misalkan dibuat biji plastik dari bekas kemasan kemasan beling itu dibuat untuk tegel, alas tegel itu. Oh, baik. Nah, biasanya kan kalau keramik itu membutuhkan yang agak mengkilap itu, Mbak. Apa ya namanya itu ya, glasur. Atau kalau genteng itu biasanya dibuat catnya itu untuk cat glasurnya. Nah, itu kita kerjasama dengan beberapa kawan. Kita kirim ke pabrik daur ulang untuk dibuatkan menjadi bubuk, kemudian untuk program-program kegiatan yang sifatnya didaur ulang kembali. Baik. Nah, itu merupakan salah satu bentuk inovasi ya Bu ya sebenarnya. Kalau yang tadi yang untuk kerjasama dengan perusahaan daur ulang bukan inovasi tapi memang didaur ulang. Tapi kalau yang kayak keset, media filter dan sebagainya itu memang salah satu inovasi bagaimana kita memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai atau tidak dilirik oleh orang, misalkan baju sobek kan sudah nggak mau pakai lagi. Nah, kita berupaya bagaimana itu bisa dimanfaatkan melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakatnya tetap dapat untung, kita juga tetap dapat untung gitu. Begitu. Bu Hani biasanya belajarnya dari mana sih Bu untuk menciptakan berkreasi, berinovasi seperti itu dan juga tentunya berkontribusi menjaga lingkungan gitu ya. Jadi multiplier efek juga gitu kan. Jadi kalau itu biasanya saya suka lihat YouTube dan sebagainya. Atau kita pas kebetulan coba-coba. Contohnya gini, kemarin kita dapat kursi dari besi yang sudah tidak terpakai. Kalau orang lain mungkin diprotolin, dijual lagi toko besi. Tapi pada saat kita rangkaiannya, masih bagus, masih bisa dibuat untuk kursi kembali, walaupun dengan kita memanfaatkan kayu-kayu bekas palet dari perusahaan mitra dengan kami, kami ambil kayunya, kemudian dimodifikasi untuk bikin kursi lagi, gitu. Oke, nah ini ada satu pertanyaan ini Bu ya, titipannya. Bagaimana Bank Sampah Indonesia ini melihat peranan dalam mencapai visi zero waste atau zero emission 2050? Ini yang ditanyakan peranan pemerintah atau peranan masyarakat? Dari bank sampah dan juga mungkin keterlibatannya terkait juga dengan masyarakat seperti itu. Ya, kalau peran serta Bank Sampah Indonesia tentu saja kita kolaborasi dengan pemerintah. Kayak salah satu contohnya kita memberikan edukasi kemarin di Bank Sampah KGS yang di sana dihadiri oleh pemerintah provinsi juga pemerintahan Kota Palembang untuk menyampaikan visi misi kita itu seperti ini.
ini. Ayo sih berkolaborasi, bagaimana kita saling memanfaatkan. Dari kami Bank Sampah Indonesia dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat, dari pemerintah juga mendukung program-program kegiatan kami. Misalkan contohnya kan dari pemerintah itu seharusnya itu ada dana yang dipergunakan khusus untuk sosialisasi, khusus untuk sosialisasi ke masyarakat, karena masyarakat kan nggak mungkin satu-satu ngelihat media ya. Kita harapkan mereka bisa melihat TVRI pada saat hari ini atau seterusnya nanti. Jadi mereka bisa, oh ternyata ada bahan-bahan baku daur ulang yang ada di tempat kita yang bisa menghasilkan ekonomi untuk kita gitu. Atau untuk masyarakat lainnya misalkan mau kita pergunakan untuk program-program yang lain, misalkan program sedekah sampah dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga selain kita kolaborasi dengan pemerintah, kita sosialisasi secara mandiri. Contoh yang saya sampaikan tadi di fasilitas umum kita melakukan, kita dirikan bank sampah, bukan dirikan bank sampah, tetapi kita stay di sana. Terus kita bikin satu tempat atau booth. Ayo sambil kita sosialisasi ke masyarakat yang jalan, kita kasih pamflet dan sebagainya. Ini loh, ada bank sampah. Sampah yang ada di rumah Anda yang bisa dimanfaatkan, tolong dong dikumpulin, ayo dimanfaatkan kembali supaya tidak mencemari lingkungan. Karena kalau kita biarkan mencemari lingkungan lama-kelamaan, nanti kita hidup di atas tumpukan sampah, kan gitu. Betul. Baik, jadi memang sampah itu bisa dimanfaatkan dan harus disosialisasikan betul-betul ke masyarakat. Gitu. Bagaimana masyarakat ini bisa mengolah, paling tidak memberikan kontribusi untuk tidak membuang sampah-sampah plastik itu sembarangan. Seperti itu. Nah Bu, sejauh ini tantangan yang dihadapi dari Bank Sampah Indonesia ini dalam melakukan sosialisasi, kemudian tentunya agak susah ya kalau misalnya, apalagi ke Gen Z saat ini. Ini gimana Bu? Kalau tantangannya kadang-kadang tantangan terbesarnya itu kurang kepedulian masyarakat ya, terutama Jadi kadang-kadang kita sudah sampaikan ke masyarakat, tapi mereka masih saja polanya seperti itu. Contohnya nih, salah satu sosialisasi pakai tumbler, tapi mereka tumblernya juga dibuang ke tempat kita, buktinya. Oh gitu. Kan gitu, kita sering loh dapet tumbler yang kadang masih baru loh Mbak, tumbler itu yang dimasukkan ke tempat tong sampah itu. Misalkan mereka diberikan edukasi, disuruh beli makanan pakai kotak makanan, diberi kotak makanan. Tapi banyak loh yang datang ke tempat kita kotak makanan yang masih baru, ibaratnya masih layak pakai lah. Mungkin sehari 2 kali pakai sudah di tempat kita gitu, itu sering gitu. Jadi tantangannya itu dari masyarakatnya, aware-nya atau kepedulian dari masyarakatnya itu. Gitu. Baik. Nah, sejauh ini kalau Ibu lihat peranan dari dinas pemerintah, dinas terkait seperti DLHK, seperti itu, bekerja sama dengan Bank Sampah Indonesia atau mengayomi paling tidak melakukan pembinaan seperti apa? Kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu yang seperti saya sampaikan tadi, misalkan ada sosialisasi dan sebagainya, ya kita kadang-kadang suka diajak gitu. Walaupun kita juga kan lebih banyak sosialisasi sendiri gitu. Kalau misalkan mereka ada perkumpulan dengan ibu-ibu, kemarin dari Ibu Gubernur, ayo Pak silahkan dibantu untuk sosialisasi ke ibu-ibu PKK yang lain, kayak gitu. Oh gitu, jadi ya memang harus ada yang mengetok kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Yang mengetok kesadaran masyarakat itu sebetulnya bukan kita dari Bank Sampah Indonesia atau bank sampah yang lain atau dari pemerintah, tapi kesadaran dari diri sendiri. Cara berpikir kita, bagaimana kita ini hidup gitu loh. Apakah kita itu selamanya mau mengotori terus-terusan dengan mengandalkan pemerintah? Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, kemampuan pemerintah itu sejauh mana? Betul. Masyarakat dengan pemerintahnya itu banyak siapa? Baik, betul. Berarti kan yang diperlukan siapa nih? Kontribusi masyarakatnya kan, pemerintah mungkin menyediakan layanan yang mobil kumpul angkut buang ke TPA itu tapi bagaimana peran serta pemerintah untuk melakukan pemilahan dari rumah, kalaupun mereka mungkin berkecukupan, ada yang dari tingkat menengah ke atas, menengah ke bawah, bagaimana mereka memanfaatkan yang menengah ke atas itu disedekahkan untuk membantu program-program kegiatan yang menengah ke bawah. Salah satu contohnya begini.
kita ada rencana program untuk perkampungan disabilitas. Nanti pemanfaatan kawan-kawan disabilitas itu dikumpulkan di satu tempat yang di situ mereka punya manfaat untuk berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi mereka enggak semuanya harus dilibatkan untuk berkontribusi jadi dalam kontribusi lingkungan. dari pemerintah, masyarakat dan sebagainya itu harus jadi satu mata rantai. Baik Bu Hani. Tidak terasa ini 30 menit sudah kita ngobrol ya. Harusnya butuh waktu lebih panjang sepertinya ya. Baik, sedikit yang sudah saya dapat petik gitu untuk masyarakat, sampah tidak selamanya sampah. Sampah bisa menjadi berkah dan bisa membawa nilai manfaat jika memang betul-betul dikelola secara baik dan benar ya Bu ya. Dan tugas menjaga lingkungan juga bukan sekedar tugas dari pemerintah atau instansi terkait, tetapi menjadi tugas kita bersama-sama. Baik pemirsa, sekali lagi Bu Hani terima kasih kehadirannya ke studio TVRI. Tetap semangat ya Ibu ya. Baik pemirsa, akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.